Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 35, Kaori yang terkejut saat ada di luar rumahnya. Begitu pula ayah dan mamanya, karena tiba-tiba dilihatnya ada mobil mewah, Lamborghini, yang bertuliskan namanya, disebut hadiah untuknya. Kaori pun langsung bertanya, "Oh ya Pak, emangnya ini dari siapa ya? Maksudnya, yang memberi kado ini." Ayah dan mamanya pun demikian. Bertanya pula seperti Kaori, "Siapa orang yang memberi?" Mendapat tanya seperti itu, yang mengantar mobil itu bilang, "Oh ini Mbak, Bapak dan Ibu juga." Mengenai siapa yang memberikan ini, orangnya berpesan, belum berkenan disebut namanya. Jadi mohon maaf sebelumnya, kami nggak bisa menyebutkan. Tugas kami cuman mengantarkan saja. Orang itu pun lalu bertanya, "Terus mobilnya ini ditaruh di mana ya?" Pak Henry pun menjawabnya, "Oh itu Pak, dimasukkan di dalam saja." Dan orang tersebut menyahutnya, "Oh gitu ya, baiklah Pak." Dan langsung saja, mobil itu dijalankan, dimasukkan ke halaman rumah. Teman-teman Kaori pun melihatnya. Ada mobil mewah, Lamborghini yang datang, bertuliskan nama Kaori. Melihat hal yang demikian, mereka pun saling bicara, antar satu dan lainnya. Ada yang berkata, "Gila nih Kaori, dikado Lamborghini, emang siapa orang yang memberi?" Di tengah rasa keheranan dari teman-temannya Kaori, si Alex itu pun nampak cemburu. Mukanya langsung berubah, karena pemberiannya ke Kaori, yang dikira sudah paling mahal, ternyata bukan apa-apa jika dibandingkan Lamborghini yang terparkir di halaman. Dan kemudian Kaori diminta oleh orang yang mengantar mobil tersebut untuk tanda tangan serah terima, sekalian foto bersama mobilnya. Kaori pun melakukannya. Setelah hal itu selesai, orang tersebut pamit. Kaori pun masuk ke dalam, dan temannya langsung bertanya, Kaori, kamu kok dapat hadiah mewah gitu ya? Emang itu kado dari siapa Kaori?" Kaori menyahutnya, "Oh ini Deswita, aku ini pun nggak tahu juga. Orang yang memberi ini, siapa namanya? Tadi aku tanya nggak dijawab oleh orang yang mengantarkan mobilnya." Deswita itu pun menyahut, "Berarti orang yang memberi ini lagi kasih surprise ke kamu Kaori." Ketika mendengar hal itu, Kaori teringat kata Kenshin, akan membuat kejutan ke dirinya. Yang bicara surprise kemarin, Kaori pun berpikir, apa benar ini ya, Kenshin yang memberi? Tapi dia kok nggak datang. Nomornya pun tak aktif. Di saat itu, ayah dan mamanya Kaori pun saat ini lagi bicara dengan Pak Junedi, serta pula dengan anaknya si Alex. Mereka pun sama, membicarakan tentang hadiah, sebuah mobil mewah yang baru datang. Lalu Kaori melanjutkan acaranya. Ia memotong roti ulang tahunnya. Hatinya pun masih penasaran akan siapa yang memberinya ini. Sedangkan teman kerjanya, ada yang langsung bisa menebak. Ia bicara sendiri di benaknya. Dirinya berkata, "Jangan-jangan mobil itu adalah pemberian tuan muda. Kaori kan kemarin dikenalkan ke semua pegawai kantor kalau dia ceweknya. Tapi apa benar ya, baru saja jadian, langsung memberi kado mewah gitu?" Di tengah meriahnya acara potong roti, handphonenya Pak Henry berdering. Pak Henry pun mengangkatnya, karena dilihat olehnya. Yang telepon itu atasannya. Pak Henry pun menyapa, "Halo selamat siang Pak Kevin." Pak Kevin pun menjawabnya, "Selamat siang Pak Henry." "Oh ya, apa Pak Henry sudah baca pesan WA saya?" Pak Henry membalasnya, "Oh Pak Kevin kirim pesan di WA ya. Maaf sebelumnya nih Pak Kevin. Saya dari tadi belum memegang handphone. Dan baru kali ini melihat ada telepon. Jadi belum sempat membacanya. Saya minta maaf Pak Kevin. Kalau gitu, pesan di WhatsApp ini saya baca dulu." Pak Kevin menjawabnya, "Nggak usah Pak Henry. Ini langsung saja saya bicara." "Oh ya, ini tadi dapat kabar. Tuan muda anaknya bos besar, yang kemarin kita melihatnya sewaktu akan ikut meeting. Katanya setelah pulang dari London, tuan muda mengalami kecelakaan di jalan, dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ini saya Pak Chandra dan Bu Heni mau ke sana menjenguknya. Apa Pak Henry mau ikut juga?" Mendapat kabar seperti itu, Pak Henry pun terkejut, rada kaget rasanya. Langsung beliau menjawabnya, "Oh ya Pak Kevin, tentu saya akan ikut juga. Melihat tuan muda. Terus kapan nih kita ke sana?"
Pak Kevin pun menjawabnya. Oh ini Pak Henry. Rencananya nanti sore. Tapi karena khawatir ada banyak orang yang akan datang pula menjenguk. Jadi saat ini saja, kita akan ke sana Pak Henry. Kalau Pak Henry berkenan, kita ketemuan di perusahaan. Dan Pak Henry membalasnya. Baik Pak saya akan ke sana. Kemudian Pak Henry pun kembali menemui Pak Junedi, teman baiknya itu. Sembari beliau bilang, Jun aku minta maaf sekali ini. Sekarang juga aku harus ke perusahaan. Atasan baru mengabari, anaknya bos besar mengalami kecelakaan. Dan kita akan langsung melihatnya. Pak Henry pun bicara juga. Maafin ya Mas Alex. Saya tinggal dulu. Pak Junedi pun mengerti. Begitu pula dengan anaknya. Dan Pak Henry segera masuk ke dalam. Beliau bersiap-siap, berganti baju. Di sela itu istrinya mendekati. Mamanya Kauri bertanya, gimana ceritanya ya? Kok tiba-tiba gini? Dan Pak Henry menjawabnya, ini Ma entar langsung ke rumah sakit. Ayah akan menjenguk tuan muda. Karena katanya dirawat di situ. Mendengar hal tersebut, mamanya Kauri pun bilang, kalau gitu, sekalian Mama ikut ya melihatnya. Kan Mama juga pingin tahu ya. Seperti apa tuan muda itu? Yang ayah ceritakan kemarin. Pak Henry menyahutnya, tapi Ma entar ayah ini bersama atasan dan pegawai kantor lainnya. Masa Mama ikut juga? Istrinya pun menjawabnya, ya nggak apalah ya. Kan ayah bawa mobil sendiri. Lagian di rumah sakit itu pasti masuknya, ya gak banyak orang juga. Kalau menjenguk orang sakit, pasti bergantian, 2 atau 3 orang yang akan melihatnya. Jadi entar ayah dan Mama aja yang masuk ke dalam. Mendengar pinta istrinya, Pak Henry pun mengikuti saja. Beliau bicara, ya sudah Ma kalau gitu. Kalau Mama mau ikut juga, cepat Mama ganti baju. Mamanya Kauri pun segera bersiap pula, mengikuti Pak Henry. Tak berselang lama, mereka pun selesai, lalu menuju ruang tamu. Pak Henry pun bilang ke putrinya, Kauri, ayah dan Mama mau keluar dulu. Ada hal penting, kamu di rumah saja. Begitu pula Pak Junedi dan anaknya si Alex itu pamit balik ke Kauri. Jadinya Kauri mengira ayah dan mamanya lagi membicarakan kelanjutan hubungan antara perjodohan dirinya dengan si Alex. Kauri pun tak bertanya, ia hanya menjawabnya, baik ya Kauri di rumah saja. Begitu pula dengan teman-temannya yang berpikir sama, karena antar orang tua pamit keluar bersama. Padahal Pak Henry hendak ke rumah sakit. Selang beberapa saat kemudian, ketika Pak Henry tak ada di rumah, Kauri pun ditanya-tanya oleh temannya, siapa laki-laki yang bernama Alex itu? Kauri menjawabnya, ia pun menjelaskan, kalau laki-laki itu bukan dia cowoknya, hanya ayahnya saja yang ingin menjodohkan. Kemudian, tak berselang lama, Pak Henry pun tiba. Beliau kini di rumah sakit, tempat Kenshin dirawat. Saat itu Iwan tak ada di situ. Ia keluar sebentar untuk mencari makanan, dan rekan serta atasan Pak Henry yang bernama Pak Chandra, Pak Kevin dan Bu Heni segera masuk ke dalam untuk melihat tuan muda. Pak Henry dan istrinya masih di luar. Mereka menunggu giliran. Setelah beberapa saat, orang yang baru masuk itu pun keluar. Terdengar Pak Chandra bercerita pada Bu Heni, bicara tentang apa yang baru dilihatnya. Bu Heni pun menyahutnya, emang tuan muda itu tampan sekali wajahnya. Mamanya Kauri mendengarnya, lalu kemudian kini Pak Henry pun dipersilahkan masuk. Ia bersama istrinya bersiap akan berjalan. Sambil menaruh senyum pada rekan kerjanya, penjaga pun membuka pintunya. Pak Henry dan mamanya Kauri kini akan melewati pintu masuk itu. Saat ada di dalam, mereka melihat laki-laki yang duduk membelakangi. Pak Henry pun menyapa, selamat siang tuan muda. Kenshin yang mendengar itu segera membalikkan badannya, melihat ke belakangnya. Suara orang yang memanggilnya. Ketika Kenshin mengarahkan pandangannya, terkejutlah Pak Henry dan istrinya. Sampai-sampai beliau pun hendak mundur berjalan balik. Terkaget-kaget rasanya, Kenshin pun tersenyum. Mamanya Kauri melihatnya dengan tak percaya sekali. Beliau lalu bilang, "Lo apa ini, Mas Kenshin ya? Beneran atau mimpi nih saya?" Kenshin menjawabnya, "Iya ini emang saya tante, yang kerja cleaning service, yang kemarin malam ke rumahnya Kauri." Pak Henry pun menyahut pula, "Jadi selama ini, Mas Kenshin ini, yang kerja cleaning service itu, adalah tuan muda, anak pertama bos besar."
yang kemarin di London. Kenshin pun menjawabnya. Dengan tersenyum ia mengiyakan. Dan Pak Henry lalu berkata, kalau gitu Tuan Muda, kami berdua ini minta maaf sekali. Benar-benar kami nggak mengetahui. Kalau Mas Kenshin ternyata Tuan Muda. Maafkan saya khususnya, yang bersikap tidak baik di waktu kemarin. Benar-benar saya menyesal sekali. Mamanya Kaori pun demikian. Dan Kenshin menjawabnya, sudah Pak lupakan saja. Lagian saya nggak pernah marah. Akan mendapat perlakuan itu. Apalagi jadi dendam. Itu nggak ada di benak saya. Kenshin pun melanjutkan bicara. Tapi hari ini, saya yang merasa bersalah. Gak bisa menepati janji. Untuk datang ke ulang tahun Kaori. Pak Henry yang berkaca-kaca. Begitu pula dengan istrinya. Mereka yang menyesal. Sedikit mengeluarkan air mata. Saat mendengar Kenshin bilang seperti itu. Mamanya Kaori pun menyahut. Oh ini Mas Kenshin. Kaori di rumahnya. Masih berulang tahun. Ada teman-temannya pula di situ. Coba aku teleponkan langsung saja ya. Mamanya Kaori pun menelpon putrinya lewat video call secara langsung. Kaori yang bersama temannya lagi saling bicara. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dilihat mamanya menghubungi. Kaori pun mengangkatnya dengan menekan video call itu. Dan terlihatlah mamanya. Kaori pun bertanya, lagi di mana nih Ma? Kok ada tabung oksigen segala? Mamanya menjawab, ini di rumah sakit Kaori. Lagi menjenguk seseorang. Kaori bertanya, emangnya siapa Ma yang sakit? Mamanya menjawab dengan tersenyum. Apa kamu mau bicara Kaori? Kalau mau Mama berikan. Kaori menyahutnya. Mama ini, kok bikin tebakan aja? Dan mamanya Kaori menjawab, ya udah kamu bicara sendiri ya. Handphone itu diarahkan pelan-pelan. Hingga nampaklah Kenshin, yang duduk di tempatnya, sambil kaki dan tangannya diperban. Kenshin pun tersenyum melihat Kaori. Kaori yang mendapati hal itu langsung saja terkaget. Terkejutlah seketika, menjadi histeris dirinya melihat Kenshin yang tiba-tiba lagi dirawat di rumah sakit. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.